Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabitul Isnaini dengan NPM 2340403044 dari Lokal A3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu menjelajah dunia pustaka. Baiklah, kita masuk saja ke materinya. Yang pertama, membangun konteks teks ulasan. Nah, teks ulasan ini juga disebut sebagai teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut sebagai artikel ulasan. Nah, ulasan ini merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Dalam menulis teks ulasan, buku tidak sekadar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi Anda juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Nah, sebagai sebuah genre, teks ulasan ini, buku ini berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Selanjutnya ada struktur teks ulasan. Nah, yang pertama di sini ada identitas. Ulasan buku biasanya dimulai dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun informasi ini penting, bagian identitas sebenarnya bersifat opsional dalam struktur teks ulasan. Pada bagian awal menyajikan detail penting seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa, dan desain sampul buku. Semua informasi ini adalah fakta penting tentang buku tersebut. Selanjutnya ada orientasi. Dalam ulasan buku, tahapan orientasi berfungsi sebagai pengantar bagi keseluruhan ulasan. Tahapan ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, ia menyajikan informasi dasar tentang buku, termasuk jenis dan aliran ilmunya, identitas penulis, dan target pembaca yang dituju. Nah, ini membantu pembaca dalam memahami konteks buku dan audiensnya. Yang kedua, tahapan ini menempatkan buku dalam konteks yang lebih luas, seperti genre atau aliran tertentu, untuk menunjukkan posisi dan relevansinya. Dan yang ketiga, tahapan ini mengungkapkan pendapat umum pengulas tentang buku. Yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Tahapan ini mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, penceritaan ulang mengenai apa yang dilakukan oleh penulis ketika menyusun buku tersebut. Kedua, penyampaian isi atau ringkasan buku berdasarkan hasil pembacaan yang dilakukan oleh pengulas. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku sejenisnya. Kemudian yang ketiga, yaitu keempat, yaitu evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah inti dari teks ulasan karena disinilah pengulas memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis terhadap buku yang diulas. Aspek yang dinilai ini mencakup yang pertama, kedalaman isi, kedua, tata organisasi gagasan berdasarkan struktur bab, yang ketiga, gaya penulisan dilihat dari kualitas bahasa, dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan buku. Nah, kemudian struktur yang terakhir yaitu rangkuman. Tahapan rangkuman evaluasi ini berisi simpulan akhir dan saran atas ulasan buku yang telah dibuat. Pada bagian pertama, pengulas memberikan kesimpulan berdasarkan tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi sebelumnya, sekaligus menyampaikan pandangan subjektifnya. Kesimpulan ini berfungsi untuk menegaskan kembali pendapat yang telah disampaikan di tahapan orientasi dan memastikan bahwa buku tersebut memang relevan dan diperlukan oleh target pembaca. Bagian kedua berisi saran dari pengulas. Misalnya, apakah buku perlu diperbaiki, dimiliki oleh pihak tertentu, atau diikuti dengan tindakan lebih lanjut. Kemudian dalam tahapan rangkuman evaluasi ini juga digunakan dua genre ya, yaitu deskripsi dan eksposisi. Deskripsi ini dipakai untuk memaparkan simpulan yang berfungsi menegaskan kembali kebenaran pendapat pengulas. Sementara itu, eksposisi memenuhi fungsi reiterasi, yaitu penegasan ulang pendapat yang merupakan bagian dari struktur teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan reiterasi atau penegasan kembali pendapat yang sudah dikemukakan di tahapan pernyataan tesis. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis aspek penilaian formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan. Nah, menganalisis aspek penilaian. Dalam menganalisis ulasan buku, pertanyaan yang diajukan dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti pertama, persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing ulasan buku. Yang kedua, cara setiap ulasan memanfaatkan genre mikro dalam tahapan struktur teksnya. Yang ketiga, kedalaman informasi yang disajikan. Yang keempat, aspek-aspek yang dinilai dalam buku. Yang kelima, tingkat ketajaman penilaian. Serta yang keenam,
pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar penilaian. Kemudian ada juga menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Nah, menilai atau mengevaluasi adalah tindakan menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu objek yang dinilai. Ketiga aspek ini, yaitu pandangan, sikap, dan posisi, sulit dipisahkan secara tegas. Namun, dalam konteks evaluasi seperti yang dijelaskan dalam buku The Language of Evaluation, ketiganya mencakup berbagai gradasi, dari positif ke negatif, baik ke buruk, objektif ke subjektif, setuju ke tidak setuju, memihak ke tidak memihak, serta menghargai atau tidak menghargai. Nah, kadar emosi yang terungkap dalam teks ulasan juga merupakan bagian dari penilaian. Gradasi ini biasanya tercermin dalam pilihan kata, terutama melalui penggunaan nomina, verba, adjektiva, dan adverbia, yang khususnya adverbia cara. Nah, pada tingkat kalimat ini, hal ini terlihat dalam polaritas, apakah kalimat itu positif atau negatif. Kemudian ada menganalisis manfaat teks ulasan buku. Analisis memungkinkan pembaca untuk mendapatkan informasi tentang tema, alur cerita, gaya penulisan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selain itu juga, teks ulasan ini memberikan penilaian objektif tentang buku, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, pembaca dapat menentukan apakah buku tersebut layak untuk dibaca atau tidak. Selanjutnya yaitu merekonstruksi teks ulasan. Nah, ada dua teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kedua adalah ulasan terhadap buku bahasa Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Melalui ulasan pertama dapat menguji kemantapan keyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat berperan sebagai sarana akademik untuk mengekspresikan hasil terjemahan. Kemudian dan untuk ulasan kedua dan ketiga dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Selanjutnya membuat teks ulasan. Nah, dalam membuat teks ulasan ini kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu pertama mencari buku yang diulas. Mencari buku yang menjadi minat sang penulis dapat mempermudah sang pengulas dan membantu proses studi bagi pengulas. Kemudian yang kedua, membaca secara kritis. Cermati dulu alur cerita, karakter, tema, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ketiga, membuat ringkasan. Nah, menulis kembali bagian buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Nah, kriteria ini dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang ditulis. Kemudian yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Referensi ini diperlukan untuk mempertajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak sepihak. Kemudian yang terakhir, menulis ulasan yang diinginkan. Hasil penilaian ini dapat Anda tuliskan pada halaman ini. Nah, kemudian ada tantangan dalam membangun teks ulasan. Yang pertama yaitu memahami buku secara mendalam, menemukan sudut pandang yang baik, menyusun struktur teks yang baik, menggunakan bahasa yang efektif, serta mengelola waktu. Nah, adapun strategi dalam membangun teks ulasan ini, yang pertama yaitu membuat catatan, garis bawahi bagian penting, dan ajukan pertanyaan saat membaca. Kemudian cari tahu lebih banyak tentang penulis, konteks sejarah, dan ulasan buku lainnya. Dan terakhir, susun kerangka ulasan sebelum mulai menulis untuk membantu mengorganisasi pikiran. Di sini juga ada contoh teks ulasan. Dapat kita lihat. Di sini saya mengambil contoh novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990. Yang dimana identitas dari buku ini yaitu judul Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990. Penulisnya yaitu P.D. Baik, penerbit PT Mizan Pustaka, tahun terbit 2005, tebal halaman 330 halaman. Dapat kita lihat di sini, bagian dari orientasinya yaitu novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990, karya P.D. Baik mengisahkan Milea Adnan Husain, seorang perempuan yang pindah ke Bandung karena tugas ayahnya sebagai tentara. Kemudian untuk bagian dari tafsiran isinya yaitu Milea awalnya menyukai Benny di Jakarta, tetapi setelah pindah, dia tertarik pada Dilan.
Kisah cinta mereka berdua menghadapi beberapa kendala, termasuk persaingan dengan mahasiswa ITB bernama Kang Adi dan musuh Milea Susi. Kemudian bagian dari evaluasinya yaitu novel ini menarik karena menggunakan bahasa yang unik dan sederhana, diselingi dengan kalimat-kalimat lucu khas Pidibai. Kelebihannya meliputi bahasa yang ringan, gaya bahasa yang asik, banyak makna positif, cerita, dan karakter yang unik. Sedangkan kekurangannya itu meskipun hampir tidak ada, terletak pada penggunaan bahasa Sunda yang mungkin tidak semua pembaca pahami. Kemudian ada pun rangkuman evaluasi dari teks ini yaitu dengan gaya bahasa santai dan humor, novel ini berhasil menghibur pembaca dan memberikan pemahaman mendalam tentang cerita asmara di masa lalu. Nah, baiklah sekian pembahasan materi dari saya tentang menjelajah dunia pustaka. Mohon maaf sekiranya bila ada salah-salah kata atau ada yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.